Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Destria Ayurifana. Di sini saya membuat video bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan dan konseling. Nah, simak video saya ya. Baiklah, di sini saya akan membahas materi mengenai struktur pelayanan bimbingan dan konseling, di mana terbagi menjadi 4 materi. Untuk materi yang pertama yaitu ada ruang lingkup dan bidang bimbingan dan konseling. Nah, untuk materi yang kedua ada fungsi, prinsip, dan asas dari bimbingan dan konseling. Untuk materi yang ketiga ada jenis layanan, kegiatan pendukung, dan format layanan. Untuk materi yang keempat yaitu ada program layanan, bimbingan, dan konseling. Baiklah, untuk materi yang pertama yang akan saya bahas yaitu ada ruang lingkup dan bidang pelayanan. Nah, ruang lingkup bimbingan dan konseling di sekolah ini mencakup upaya bantuan yang meliputi bidang bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karir. Nah, untuk yang pertama yaitu ada bidang bimbingan pribadi sosial. Nah, di dalam bimbingan pribadi ini membantu siswa menemukan dan mengembangkan pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mantap dan mandiri serta sehat jasmani dan rohani. Dalam bidang bimbingan sosial juga membantu siswa mengenal dan berhubungan dengan lingkungan sosial yang dilandasi budi pekerti luhur, tanggung jawab, bermasyarakat, dan kenegaraan. Nah, bimbingan pribadi dan sosial ini berarti bimbingan dalam menghadapi keadaan batinnya sendiri dan mengatasi perbingungan dalam dirinya sendiri, serta bimbingan dalam membina hubungan kemanusiaan dengan sesama di berbagai lingkungan. Nah, selanjutnya ada bidang bimbingan belajar. Nah, di dalam bidang bimbingan belajar ini membantu siswa mengembangkan diri, sikap, dan kebiasaan belajar serta menyiapkan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Untuk bidang selanjutnya yaitu ada bidang bimbingan karir. Nah, bidang ini bimbingan dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia pekerjaan dalam memilih lapangan pekerjaan atau jabatan tertentu serta membekali dirinya supaya siap memangku jabatan itu dan menyesuaikan diri dengan pekerjaan yang telah dimasukinya. Selanjutnya yaitu mengenai bidang pelayanan bimbingan dan konseling. Nah, untuk yang pertama itu ada bidang pelayanan kehidupan dan perkembangan sosial, kemasyarakatan, dan kewarganegaraan bimbingan sosial. Nah, bimbingan sosial ini itu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan hubungan sosial yang sehat dan efektif dengan teman sebaya, anggota keluarga, dan warga lingkungan sosial. Selanjutnya yaitu ada bidang pelayanan kehidupan dan perkembangan, kegiatan karir dan pekerjaan atau bimbingan karir. Nah, di sini bimbingan karir ini yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai informasi serta memilih dan mengambil keputusan karir. Untuk bidang yang ketiga yaitu ada bidang pelayanan kehidupan dan perkembangan kegiatan pembelajaran diri atau bimbingan belajar. Nah, bimbingan belajar ini yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik mengembangkan kemampuan belajar dalam rangka mengikuti pendidikan sekolah atau madrasah dan belajar secara mandiri. Untuk bidang yang keempat yaitu bidang pelayanan kehidupan dan perkembangan pribadi atau bimbingan pribadi. Nah, bimbingan pribadi ini bertujuan untuk membantu peserta didik dalam mengenal dirinya sendiri agar dapat menjadi pribadi yang baik dan dapat mengambil keputusan tentang dirinya sendiri. Untuk bidang yang keempat yaitu ada bidang perkembangan kehidupan berkeluarga atau bimbingan keluarga. Nah, bimbingan keluarga juga diharapkan membantu individu yang akan berkeluarga dalam memahami tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota keluarga. Untuk bidang yang terakhir yaitu di bidang pengembangan kehidupan beragama atau bimbingan agama. Nah, perlu diketahui kan bahwa tanggung jawab atas arahan dan aktivitas keagamaan anak tuh taraf perkembangan itu berada di tangan bahkan menjadi hak orang tua mereka.
Selanjutnya yaitu materi yang kedua mengenai fungsi, prinsip, dan asas dari bimbingan konseling. Nah, untuk yang pertama yang saya bahas yaitu adalah fungsi dan tujuan bimbingan konseling. Dimana untuk yang pertama yaitu perluasan pemahaman diri dan lingkungan. Untuk yang kedua pendorong pertumbuhan dan perkembangan. Untuk fungsi yang ketiga yaitu proses penyesuaian diri dengan lingkungan. Untuk yang keempat itu penyaluran pilihan pendidikan, pekerjaan, dan karir. Untuk yang kelima solusi antar masalah. Yang keenam ada perbaikan dan penyembuhan. Dan untuk yang ketujuh pemeliharaan kondisi pribadi dan situasi yang kondusif. Nah, untuk fungsi dan tujuan yang terakhir dari BKM ini yaitu pengembangan potensi diri secara optimal. Selanjutnya yaitu ada asas bimbingan konseling. Nah, asas bimbingan konseling ini terbagi menjadi yang pertama itu kerahasiaan sesuai kode etik bimbingan dan konseling. Untuk yang kedua, kesukarelaan dalam mengikuti layanan. Untuk yang ketiga itu keterbukaan dalam memberikan dan menerima informasi. Untuk yang keempat yaitu keaktifan dalam penyelesaian masalah. Nah, untuk yang kelima ada kemandirian dalam mengambil keputusan. Yang keenam ada kekinian dalam penyelesaian masalah. Yang ketujuh yaitu ada kedinamisan dalam memandang konseling. Yang ke-9 itu ada keterpaduan, yang ke-10 itu keharmonisan, ke-11 alih tangan, yang ke-12 yaitu tutur handayani. Nah, untuk prinsip bimbingan konseling ini yaitu yang pertama pelayanan bimbingan dan konseling untuk semua siswa dan tidak diskriminatif. Yang kedua yaitu prinsipnya itu bimbingan ini sebagai proses pelayanan individu. Yang ketiga, prinsip bimbingan konseling ini bimbingan dan konseling yang berlangsung dalam konteks kehidupan. Selanjutnya itu bimbingan dan konseling bersifat fleksibel, adaptif, dan berkelanjutan. Yang kelima yaitu bimbingan dan konseling ditangani tenaga profesional. Nah, untuk materi yang ketiga yaitu ada jenis layanan, kegiatan pendukung, dan format layanan. Nah, yang akan saya bahas pertama yaitu mengenai jenis layanan bimbingan dan konseling. Di sini ada beberapa jenis dari jenis layanan bimbingan dan konseling itu. Yang pertama ada layanan orientasi, yang kedua ada layanan informasi, yang ketiga layanan pembelajaran, yang keempat layanan penempatan dan penyaluran, yang kelima layanan penguasaan konten, yang keenam layanan konseling perorangan, yang ketujuh yaitu layanan bimbingan kelompok, yang kedelapan layanan konseling kelompok, yang kesembilan layanan konsultasi, dan yang ke-10 yaitu ada layanan mediasi. Nah, untuk kegiatannya sendiri yaitu di sini ada kegiatan pendukung bimbingan konseling. Dalam BK ini kan ada 6 kegiatan pendukung. Yang pertama yaitu ada aplikasi instrumentasi. Aplikasi instrumentasi ini merupakan kegiatan pendukung dilaksanakan untuk mengumpulkan data dan keterangan tentang siswa, keterangan tentang lingkungan siswa serta lingkungan yang lebih luas. Nah, untuk yang kedua yaitu ada himpunan data. Data ini tentang siswa sangat diperlukan dalam penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Data yang sudah dikumpulkan baik melalui tes ataupun non-tes perlu disimpan di dalam himpunan data atau dikenal dengan cumulative record. Nah, untuk kegiatan yang ketiga ini, kegiatan pendukung yang ketiga yaitu ada kunjungan rumah. Nah, kunjungan rumah ini adalah kegiatan pendukung bimbingan konseling untuk memperoleh data, keterangan, serta kemudahan bagi untuk terentasnya masalah siswa melalui kunjungan ke rumah siswa. Nah, yang keempat yaitu ada konferensi kasus. Konferensi kasus ini kegiatan pendukung bimbingan konseling untuk membahas permasalahan yang dialami siswa dalam suatu forum pertemuan yang dihadiri oleh berbagai pihak yang diharapkan dapat memberikan bahan, keterangan, dan kemudahan bagi terentaskannya permasalahan siswa. Nah, untuk kegiatan pendukung yang kelima ada alih tangan. Nah, kegiatan pendukung bimbingan konseling ini untuk mendapatkan penanganan yang lebih cepat, tepat, dan tuntas dari masalah yang dihadapi oleh siswa. Nah, untuk yang keenam ini ada tampilan kepustakaan. Nah, dimaksudkan membantu permasalahan klien dengan cara memanfaatkan pustaka, karena pustaka itu merupakan gudang ilmu yang terekam melalui buku, majalah, koran, tabloid, dan frame. Selanjutnya itu ada format layanan bimbingan konseling, di mana format layanan bimbingan konseling ini ada beberapa, yaitu yang pertama ada klasikal. Nah, layanan format klasikal ini merupakan layanan yang berfungsi sebagai pencegahan, pemahaman, pemeliharaan, dan pengembangan dengan upaya secara spesifik diarahkan pada proses yang
proaktif tanpa mengenal perbedaan gender, ras, agama, mulai dari tingkat TK sampai SMA, disajikan melalui kegiatan kelas untuk memenuhi kebutuhan perkembangan dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan lain-lain. Nah, untuk format layanan selanjutnya itu ada format kelompok. Di sini layanan format kelompok ini merupakan kegiatan bimbingan konseling yang melayani sejumlah siswa melalui suasana kelompok. Nah, di sini tujuan dari format ini yaitu membantu individu ini mencapai perkembangan yang optimal, menciptakan dinamika sosial dan mengembangkan keterampilan komunikasi. Nah, untuk format yang ketiga itu ada individu. Nah, layanan format individu ini merupakan format kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani siswa secara perorangan. Format ini memungkinkan peserta didik atau klien mendapatkan layanan langsung tatap muka untuk mengentaskan permasalahan pribadinya. Untuk format yang selanjutnya yaitu ada format lapangan, di mana format lapangan ini yaitu kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani kepentingan kliennya di luar kelas atau lapangan. Untuk yang selanjutnya yaitu ada format jarak jauh. Nah, format jarak jauh ini merupakan format kegiatan bimbingan konseling yang melayani kepentingan siswa melalui media atau saluran jarak jauh seperti surat dan sarana elektronik. Untuk format yang terakhir itu ada format kolaboratif atau pendekatan khusus. Nah, format kegiatan bimbingan konseling yang melayani kepentingan siswa melalui pendekatan kepada pihak-pihak yang dapat memberi kemudahan. Untuk materi yang terakhir yaitu ada program layanan bimbingan dan konseling, di mana program layanan bimbingan konseling ini terbagi yaitu ada 4, di mana yang pertama yaitu terdapat pelayanan dasar atau Guidance Curriculum. Ini merupakan proses pemberian bantuan kepada seluruh peserta didik melalui penyiapan pengalaman terstruktur secara klasikal atau kelompok yang diperlukan dalam pengembangan kemampuan memilih dan mengambil keputusan dalam menjalani kehidupannya. Nah, untuk program layanan bimbingan dan konseling yang kedua yaitu ada pelayanan responsif atau responsive service. Nah, di sini pelayanan responsif ini pemberian bantuan kepada peserta didik yang menghadapi kebutuhan dan masalah dan memerlukan pertolongan segera supaya tidak menimbulkan gangguan dalam proses pencapaian tugas-tugas perkembangannya. Nah, untuk yang ketiga itu ada pelayanan perencanaan individual. Kegiatan ini pemberian bantuan kepada peserta didik agar mampu merumuskan dan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan masa depan. Nah, untuk program layanan bimbingan dan konseling yang terakhir yaitu ada dukungan sistem. Nah, di mana ya dukungan sistem ini yang secara tidak langsung artinya memberikan bantuan kepada peserta didik atau memfasilitasi kelancaran perkembangan peserta didik. Nah, itu dia materi mengenai struktur pelayanan bimbingan dan konseling. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan kata dalam penyampaian atau kurang lengkap dalam penyampaian saya. Semoga dapat menambah ilmu kalian. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya.